Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-12 setelah Trinitatis dengan topik minggu Teguh Berpegang pada Kebenaran. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 581 ayat 1, Sangat di Jehovah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 216 ayatnya yang kedua, Gargar Dolok Tapor Batu. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu hukum ke-9 dan maksudnya. Demikian hukum Tuhan. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia, apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya.
Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 432 ayat 1, Sian hurungan ni dosaki. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 228 ayat 3, Yesus hapus aku. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ke-12 setelah Trinitatis ini, tertulis di Amos 5 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-27.
Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa binatangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 772 ayat 1, Tuhakudo pature dalaki. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 743 ayat 1, O Tuhan, togu-togu ma'au. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita pada minggu ke-12 setelah Trinitatis
diambil dari Efesus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 16. Saya akan bacakan bagi kita Efesus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 16. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu persoalan paling sulit dalam kehidupan bersama seringkali bukanlah ketika banyak perbedaan atau semua orang berbeda, melainkan adalah ketika orang-orang yang berbeda itu tidak tahu lagi bagaimana membuat mereka dapat tetap bersatu. Kita dapat melihat dalam banyak konteks, bahkan dalam keluarga, dua orang yang sama-sama mengasihi tentunya, tapi berbeda dalam karakter, cara berpikir, cara berkomunikasi, bahkan menyelesaikan masalah, bisa saja hubungan kekeluargaan itu pun pelan-pelan menjadi seperti pertarungan tentang siapa yang benar, siapa yang harus mengalah, siapa yang lebih penting. Kalau tidak ada sesuatu yang lebih besar yang dipegang daripada perbedaan itu. Demikian juga gereja. Gereja tidak pernah terdiri dari orang-orang yang sama. Kita datang dari keluarga yang berbeda, dari usia yang berbeda, pengalaman hidup berbeda, kemampuan yang berbeda, bahkan cara memahami sesuatu pun dapat berbeda. Tetapi menariknya, ketika Paulus berbicara kepada jemaat Efesus dalam Efesus 4 ini, ia tidak mengatakan bahwa gereja atau jemaat Tuhan harus menjadi sama, agar tidak ada masalah di tengah jemaat misalnya. Namun justru ada sesuatu yang sangat indah di sini. Paulus katakan gereja, jemaat Tuhan itu adalah satu tubuh yang memang dicipta dengan perbedaan-perbedaan. Artinya Paulus menunjukkan justru Kristus membangun jemaat dengan mendesain kita untuk hidup dalam keragaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sinilah kita mulai memahami pesan nas kita pada minggu ini. Yang pertama, apa yang dikatakan dalam nas ini, kesatuan orang percaya bukanlah upaya manusia, tapi adalah karya Kristus bagi kita. Kesatuan bukanlah upaya manusia, tapi adalah karya Kristus bagi kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang terkasih, jemaat Efesus adalah tempat yang sangat menarik untuk kita belajar memahami tentang keberagaman. Pada zaman Paulus, Efesus ini adalah salah satu kota penting di Asia Kecil. Kota yang menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, memiliki pelabuhan penting, dan bahkan menjadi tempat di mana banyak sekali angin-angin pengajaran sesat hadir. Jadi jemaat Efesus hidup dalam konteks masyarakat yang beragam, plural dengan segala tantangan-tantangannya. Belum lagi jemaat itu sendiri tentu bukan kumpulan orang yang homogen.
Ada orang Yahudi, ada berlatar belakang bukan Yahudi, ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang sudah lama mengenal Tuhan, ada yang baru percaya. Tapi Paulus berkata kepada mereka semua, kita ini satu tubuh. Mengapa? Dalam Efesus 2, Paulus mengatakan karena Kristus telah mempersatukan dan meruntuhkan semua tembok pemisah dari orang percaya. Setiap identitas, profil setiap orang yang berbeda-beda sudah diruntuhkan pemisahnya oleh Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah Injil. Sebelum kita berbicara tentang apa yang harus kita lakukan untuk menjaga persatuan di tengah keragaman atau kerukunan di tengah keluarga, di tengah persahabatan, Kristus sudah melakukannya bagi kita. Kristus sudah meruntuhkan tembok yang memisahkan. Kristus bahkan mendamaikan manusia dengan Allah. Dan di dalam Kristus orang-orang yang sebelumnya jauh dipanggil menjadi dekat dalam satu kesatuan, menjadi umatnya. Karena itu ketika kita berbicara tentang kesatuan jemaat, kita tidak hanya melihatnya sebagai persoalan kemampuan seseorang atau manusia mengelola konflik. Tapi kesatuan orang Kristen itu jauh lebih dalam daripada itu. Kita melihat kesatuan itu sebagai buah dari karya salib Kristus. Maka ketika kita berusaha memelihara toleransi, kerukunan sebagaimana yang didengung-dengungkan pada bangsa kita, atau juga kerukunan di keluarga pekerjaan, sesungguhnya kita sedang berusaha menghidupi sesuatu yang sangat mahal yang Tuhan sudah beri pada kita dengan darahnya, yaitu kesatuan kita dalam Kristus. Dan karena itu jugalah kita tidak boleh memperlakukan perpecahan sebagai sesuatu yang dianggap enteng dan ringan. Sebab Kristus sudah mati untuk mendamaikan dan mempersatukan kita. Yang kedua yang kita mau lihat dari nas ini adalah, meskipun kita satu tubuh, tapi Kristus tidak memberi karunia yang sama kepada semua kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam ayat 7, Paulus berkata, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kata kasih karunia di sini dipakai kata karis. Karis ini bukan sekedar kemampuan atau bakat, tapi ini menunjuk kepada sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada manusia karena kemurahannya. Sesuatu yang apapun itu yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita karena kemurahannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus di sini ingin mengingatkan jemaat bahwa setiap kita memiliki masing-masing karunia. Kita sudah dibekali dengan talenta, kemampuan, hal-hal baik dari kemurahan Allah bagi kita. Dan mari kita perhatikan kata Paulus, karunia kepada kita masing-masing. Artinya, sadarilah bahwa dalam diri kita, Tuhan memberi kita banyak sekali hal, potensi dan karunia. Maka pakailah itu dengan sebaik-baiknya. Dan bila kita memiliki sesuatu yang kita anggap lebih dari orang lain, janganlah merasa sombong. Sebaliknya, bila kita merasa kita tidak memiliki apa yang ada pada orang lain, janganlah juga merasa tidak berguna. Jangan meremehkan karunia yang Kristus sudah berikan pada kita. Hanya mungkin kita melihat karena karunia itu tidak kita rasa sehebat orang lain. Dan juga jangan juga meninggikan karunia yang Tuhan berikan pada kita. Karena orang lain kita lihat tidak memilikinya. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan menegaskan bahwa tidak semua kita diberi kemampuan karunia yang sama. Tidak semua dipanggil melakukan pekerjaan yang sama. Tidak semua ada di depan dan berdiri. Tidak semua menjadi pengajar. Tidak semua memiliki kemampuan yang sama. Itulah desain Kristus bagi jemaatnya. Karena sebagaimana satu tubuh, masing-masing anggotanya tentu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Perbedaan itu untuk saling melengkapi. Bahkan untuk kita saling membutuhkan satu sama lain dengan rendah hati. Dan untuk saling mengisi. Kita bisa bayangkan seperti rumah sakit misalnya ada dokter, perawat, analisis laboratorium, dan lain-lain. Kalau semuanya ingin menjadi dokter, rumah sakit itu justru tidak akan berjalan. Atau sebuah orkestra, ada bermacam-macam alat musik. Musik tidak menjadi indah karena semua memainkan nada dan jenis alat musik yang sama. Tapi karena banyak suara yang berbeda dimainkan dalam harmoni. Begitu jugalah pada tubuh Kristus.
Kesatuan kita bukan karena kita memiliki semua karunia yang sama. Kesatuan kita adalah karena suara yang berbeda itu, karena kemampuan yang berbeda itu, kita arahkan kepada satu kepala dan satu tujuan. Dan yang ketiga, karunia diberikan bukan untuk membuat kita besar, tapi untuk membangun tubuh Kristus. Ayat 12 mengatakan semua karunia itu diberikan ternyata dengan tujuan, yaitu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini kita melihat tujuan pemberian karunia ternyata bukan untuk kebesaran pribadi, tapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Di sini jelas bahwa tujuan karunia itu adalah untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu jemaat Tuhan. Karena itu firman ini mengajak kita melihat kembali cara kita memandang karunia yang Tuhan berikan. Kadang-kadang tanpa sadar kita bertanya, apa yang saya dapatkan dari gereja? Tapi Paulus mengatakan kita bertanya lebih dalam, dengan apa yang Kristus berikan pada saya, siapa yang dapat saya bangun? Kadang juga kita jatuh pada pertanyaan, apakah pelayanan saya dihargai? Apakah orang melihat apa yang saya kerjakan? Tapi firman ini mendorong kita untuk bertanya lebih penting, yaitu apakah melalui yang saya kerjakan, orang lain sudah semakin bertumbuh, semakin dekat pada Kristus, semakin terbangun. Sebab karunia yang Tuhan berikan pada kita bukanlah tanda kita hebat, tapi adalah sesuatu yang harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan orang lain, untuk membangun orang lain, bukan untuk membangun nama saya pribadi. Maka menjadi penting refleksi kita adalah apakah kehadiran saya membuat orang lain bertumbuh atau membuat mereka semakin bergantung kepada diri saya. Apakah pelayanan saya membuat orang semakin melihat Kristus atau justru semakin melihat diri saya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, karunia yang hanya dipakai untuk membesarkan diri akhirnya menjadi kebanggaan pribadi. Tapi karunia yang dipersembahkan kembali pada Kristus untuk membangun sesama akan menjadi saluran kasih karunia Tuhan. Yang keempat adalah tubuh Kristus dipanggil untuk bertumbuh menjadi dewasa. Bapak Ibu, dalam nas ini Paulus ternyata tidak berhenti ketika berbicara tentang karunia. Tapi ia membawa kita pada sesuatu yang lebih besar. Dikatakan di ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi tubuh Kristus bukan hanya dipanggil untuk berfungsi dengan karunia yang dia miliki saja, tapi ada lagi, yaitu untuk bertumbuh menjadi dewasa. Sebagaimana kita ketahui tentang dewasa, bahwa usia tidak menentukan kedewasaan seseorang. Demikian juga dalam kehidupan iman. Seorang mungkin dapat sudah lama berada di gereja, tapi belum tentu bertumbuh dewasa dalam iman. Seorang dapat banyak melakukan pelayanan, tapi belum tentu semakin menyerupai Kristus. Seorang mungkin dapat mengetahui banyak hal tentang Alkitab, tapi belum tentu semakin mampu hidup dalam kebenaran dan kasih. Sebab ukuran kedewasaan Kristen bukan hanya berapa banyak yang kita ketahui, tetapi seberapa jauh kita mau semakin dibentuk oleh Kristus dalam kehidupan kita. Dan Paulus menjelaskan seperti apa keadaan kedewasaan itu adalah di ayat 14, ketika kita bukan lagi seperti anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Paulus mengatakan tubuh Kristus yang bertumbuh dewasa itu tidak lagi seperti anak-anak. Bapak Ibu, ini bukan berarti anak-anak selalu buruk. Paulus sebenarnya ingin memakai gambaran seperti anak-anak yang mudah terombang-ambing dan belum memiliki kemampuan untuk menilai dan membedakan dengan matang. Demikianlah orang yang tidak dewasa. Bukankah dalam kehidupan kita kedewasaan memang terlihat dari kemampuan untuk membedakan, memilah, mengambil keputusan? Dalam iman juga demikian. Kita hidup di tengah banyak suara, ada pemikiran, ada nilai-nilai yang perlahan-lahan masuk. Kedewasaan iman membuat kita mampu mendengar tanpa harus mengikuti semuanya. Kita mampu untuk memilah. Kita mampu melihat suara yang datang dan kemudian mengembalikannya kepada siapa? Ya harus kembali kepada kaca mata
firman Tuhan. Dia harus dikembalikan pada Kristus. Ia harus kembali kepada Injil. Sehingga dia tetap kokoh dan dapat berdiri tegak dalam kebenaran. Dan inilah yang menjadi tema dari minggu kita, berpegang teguh pada kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudari, puncak perkataan Kristus adalah setelah dia berbicara tentang kesatuan, karunia, pembangun tubuh, kedewasaan adalah berpegang teguhlah pada kebenaran. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Di begitu banyak suara, begitu banyak pengajaran, begitu banyak angin dalam kehidupan ini, jangan sampai kita kehilangan pusat kebenaran itu. Dan kebenaran itu, dia adalah Kristus sendiri. Tidak ada kebenaran lain yang kepadanya kita bertumbuh kecuali Kristus. Akhirnya firman ini menyerukan pada kita, mari kita tetap menjaga kesatuan di tengah perbedaan. Sebagai karunia Kristus, mari juga kita gunakan karunia kita yang ada untuk membangun sesama kita, bukan untuk kepentingan kita pribadi. Dan yang sangat penting adalah mari kita juga bertumbuh dewasa, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan dan tetap dapat berpegang teguh dalam kebenaran kepada Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Tuhan kami, atas firman-Mu yang menyapa kami, agar kami kiranya menjadi orang-orang yang terus menerus mau dibaharui, semakin dewasa di dalam iman kepada Engkau. Ya Tuhan Allah kami berdoa, biarlah Tuhan segenap karunia yang Tuhan sudah berikan pada kami gunakan sebaik-baiknya untuk membangun sesama kami. Dan biarlah itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga memohon Tuhan, tuntunlah kami untuk kami bisa berpegang terus kepada Kristus yang adalah kebenaran kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang menjadi pusat dalam kehidupan kami, bukan diri kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal hingga segala masa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 728, sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.